semua, terutama sebagai perempuan, tentu tidak asing lagi dengan kalimat beauty standard atau standar kecantikan. Nah, pada masa sekarang ini, dengan merebaknya penggunaan media sosial, beauty standard beserta makna-maknanya itu mulai turut mengalami perluasan. Mungkin di antara kita ketika kita mendengar beauty standard, mendengar kalimat beauty standard, maka yang terlintas ialah orang dengan kulit putih, hidung mancung, rambut lurus, wajah mulus, bentuk tubuh yang ramping, dan seterusnya. Namun, sebenarnya apa sih makna dari kecantikan itu? Apa sih standar kecantikan itu? Apakah itu sebuah standar yang wajib untuk kita semua? Apakah itu adalah standar yang wajib untuk semua wanita terutama memenuhi sebagai syarat untuk dia dikategorikan sebagai yang cantik? Pun demikian, apa makna sesungguhnya dari cantik itu? Kalau dengar kata standar kecantikan, apa yang terlintas? Standar kecantikan, body goals, putih, rambutnya bagus. Kalau Renaldi dengar kata standar kecantikan, apa yang terlintas? Kalau aku standar kecantikan itu karakternya ya baik sih. Kalau baik berarti dia cantik. Itu udah bagi aku standar kecantikannya. Mengenai kecantikan, perempuan mana sih yang tidak mau dipandang cantik oleh orang di sekitarnya, terutama oleh lawan jenis? Jelas bahwa semua perempuan mendambakan identitas cantik itu tersemat dalam dirinya, dalam fisiknya. Pada umumnya, jika mendengar perihal perempuan cantik, maka yang tergambarkan dalam pemikiran kita ialah perempuan dengan kulitnya yang putih mulus, rambutnya yang lurus terurai, badannya yang ramping, kaki jenjang, dan lain sebagainya. Bahkan sejauh pengamatan saya terhadap lingkungan di mana saya tinggal sejak kecil hingga sekarang berkuliah, saya selalu menemukan bahwa hampir semua orang di sekitar saya memiliki pemahaman seperti yang dikatakan tadi. Cantik itu harus putih, cantik itu harus mulus. Bahkan paradigma-paradigma tersebut telah menyebar dalam kepala saya dan meracuni cara pandang saya perihal kecantikan itu. Sudah pasti segala cara akan dikerjakan oleh seseorang yang ingin memenuhi kriteria-kriteria kecantikan tadi. Ya, tujuannya untuk memperoleh pengakuan sebagai yang cantik itu. Dengan demikian, maka kecantikan itu nyatanya merupakan hal yang telah dikonstruksikan sedemikian rupa oleh kelompok mayoritas yang memang memiliki kesanggupan untuk memenuhi kriteria-kriteria kecantikan itu yang seharusnya tidak wajib untuk diadopsi atau diikuti oleh segelintir orang lainnya. Persoalan yang muncul ialah orang-orang yang dari lahirnya memang tidak berkulit putih dan tidak bisa memiliki kulit putih akan langsung merasa bahwa mereka tidak masuk dalam kategori cantik karena tidak memenuhi standar kecantikan yang dikonstruksikan tadi. Kesimpulannya ialah kulit putih, rambut lurus, badan ramping, dan standar kecantikan lainnya telah dijadikan sebagai yang normal, dan kelompok yang tidak memenuhi standar kecantikan itu akan dianggap sebagai yang tidak normal. Indikasi ketidaknormalan itu bisa kita lihat dari pengucilan ataupun perundungan yang dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal kepada mereka yang dianggap berbeda dari kelompok mayoritas. Adapun perihal kesempatan mendapatkan pekerjaan, ada pekerjaan yang menomorsatukan kecantikan daripada kemampuan, sehingga yang memiliki kemampuan pun kalau tidak cantik, maka hilang sudah kesempatan itu. Tentunya kemudian kita bertanya-tanya, bagaimana bisa konstruksi standar kecantikan itu dapat merebak dengan begitu luas? Salah satu yang paling banyak ditemui saat ini ialah iklan. Iklan sebagai bentuk komunikasi yang efisien dan efektif yang dipakai untuk menawarkan barang atau jasa dengan sasarannya ialah untuk mempengaruhi penonton atau pendengar iklan tersebut. Di mana saja dan kapan saja kita bisa menemui iklan ini. Mau menonton video di YouTube kalau tidak premium, ada iklan. Dengar lagu di Spotify kalau tidak premium, maka ada iklan juga.
Tonton konten-konten di TikTok, ada iklan juga. Jeda acara di televisi juga dipenuhi dengan iklan. Dimanapun itu pasti ada iklan. Penggunaan iklan ini telah merambah pula kepada promosi beragam produk kecantikan. Banyak dijumpai bahwa iklan produk kecantikan lebih cenderung mengarah kepada promosi bahwa produk tersebut dapat memutihkan kulit, melangsingkan badan, dan meluruskan rambut, serta lainnya. Terlihat menggiurkan, bukan? Kekuatan iklan ini sangat memengaruhi masyarakat, terutama perempuan. Semakin dilihat, semakin ditonton, semakin meningkat keinginan untuk menjadi seperti apa yang ditawarkan dalam iklan. Kecantikan yang direpresentasikan dalam iklan pada umumnya adalah mengubah warna kulit menjadi putih. Para model yang dipilih untuk berperan dalam iklan tersebut pun memiliki kulit yang memang putih, sehingga orang-orang yang melihat iklan produk kecantikan akan memiliki keinginan untuk menjadi sama seperti model-model tersebut. Dari sinilah standar kecantikan itu terbentuk dan tersebar luaskan dengan begitu kakunya dan dengan begitu mudahnya, karena masyarakat langsung menyerap tanpa mencerna secara logis iklan-iklan produk kecantikan tersebut. Padahal nyatanya Indonesia tidak hanya berisi orang-orang kulit putih, melainkan beragam warna kulit dapat kita jumpai di Indonesia. Konstruksi standar kecantikan yang kaku itu telah mencemari kenyataan keberagaman Indonesia ini. Standar kecantikan telah menyebabkan begitu banyak orang dengan kulit gelap menjadi merasa rendah diri. Orang dengan rambut keriting menjadi takut akan penolakan di sosial. Pun dalam dunia pekerjaan, panggung hanya diberikan bagi yang memenuhi standar kecantikan itu, serta mereka dianggap sebagai yang tidak normal jika tidak memenuhi standar kecantikan. Perhatikanlah baik-baik bahwa ini semua konyol adanya. Pada akhirnya, yang mau diluruskan ialah tidak ada konstruksi standar kecantikan yang harus dan wajib diadopsi oleh setiap perempuan maupun diberlakukan bagi semua perempuan. Terutama di Indonesia, kita sadar dan mengakui keberagaman, tidak hanya melulu soal keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, tetapi juga soal warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, dan bentuk badan. Kita beragam karena punya ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karena memang itulah manusia, tidak pernah harus seragam manusia yang satu dengan manusia yang lain. Alangkah baiknya dan bermanfaatnya bila kita sebagai konsumen-konsumen produk kecantikan mencerna lebih dalam lagi setiap iklan produk yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga kita. Pergunakan akal yang ada pada masing-masing kita, pertimbangkan lebih lanjut logis tidaknya sebuah iklan yang kita konsumsi itu. Adapun makna cantik atau kecantikan itu tidak terbatas pada keindahan fisik atau kemolekan tubuh, tetapi cantik itu adalah bagaimana masing-masing kita memandang diri kita sebagai yang berharga, bernilai, dan berkualitas serta yang normal. Makna cantik jangan dipersempit hanya pada penampakannya saja. Jangan diberi pagar pembatas hanya pada yang putih, yang kurus, yang tinggi, yang langsing. Mari perluas makna cantik itu. Dark skin is normal and beautiful. Bahkan Najwa Shihab pernah mengatakan dalam sebuah videonya bahwa standar kecantikan itu tidak memanusiakan kita sebagai perempuan, dan itu harus ditinggalkan karena perempuan bukan pemandangan dan kecantikan bukan untuk diperlombakan.